wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ini iman hadait wa ngabini mana kait wa tawalani iman tawalait wa barik li ma'arait wa kini syarra ma kharait wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Jogja merupakan kota yang kental akan budaya. Kekayaan yang dimiliki oleh kota ini merupakan warisan budaya asli Indonesia. Warisan budaya tersebut mencakup seni, tari, musik, kerajinan tangan, dan arsitektur tradisional. Sugeng Rawu di kota Yogyakarta, dengan sejuta keindahan alam dan keramat tamahan orangnya, menyimpan segudang kesenian di dalamnya. Salah satu kesenian yang cukup populer di Yogyakarta adalah kesenian Jatilan. Kesenian Jatilan juga disebut tarian kuda lumping. Kesenian Jatilan sudah berkembang sejak zaman Mataram di Yogyakarta. Kita akan menjelajahi jejak kuda lumping di Yogyakarta, menelisik cerita mistis dan permasalahan di dalamnya. Di kota ini, sebagian anak-anak kecil masih tertarik untuk melestarikan kesenian ini. Untuk awal mula jadi penari kuda lumping itu, dulu sebenarnya tuh saya takut waktu kecil itu jadi sama kuda lumping itu. Jadi dulu sempat ada kuda lumping di dekat rumah. Itu jadilan sini juga. Saya itu malah pergi ke rumah simbah saya. Jadi dulu waktu SD itu saya masih takut sama kuda lumping. Beranjak dewasa kok rasa ingin tahunya itu jadi ada toh Mbak. Terus belajarlah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit nyoba deketin kesenian paguyuban Jatilan ini, kok jadinya malah asik, terus jadi kayak hiburan, hobi tersendiri gitu. Kita ngikutin alur gamelan, suara gamelan itu terus kita ke bawah, jadinya kayak kalau orang bilang tuh fokus gitu Mbak, fokus sama musik, terus kita juga menjiwai tariannya, nanti kita bisa jadi sendiri. Ini adalah Jatilan Kuda Lumping, sebuah seni yang menggabungkan tarian, musik,
dan kepercayaan spiritual mendalam. Jadi penari udah pertama kali nari itu 2012. Pertama kali itu masih kecil, ya masih SD itu. Terus sampai sekarang sih Mbak. Tapi kalau sekarang lebih ke musik-musik gamelan, lebih cenderung ke musiknya kalau aku sekarang. Roso Tunggal menjadi paguyuban sarana mempererat ikatan keluarga masyarakat, menjadi tempat menyalurkan minat serta melestarikan budaya Indonesia. Kuda lumping bukan hanya pertunjukan seni belaka, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual dan magis bagi masyarakat Jawa. Dipercaya bahwa penari kuda lumping dapat dikuasai oleh roh atau entitas supranatural saat mereka beraksi. Waune niku mboten enten sing nglatih. Mung do karepe dhewe-dhewe niku Mbak nggih. Riyen niku gamelane men nganggo napa? Nganggo blek niku Mbak nggih. Pun mboten apik-apik yo. Saniki pun saged tumbas Ki Ambah. Napa-napa saged tumbas Ki Ambah. Alhamdulillah. Dalam setiap gerakan lincah, kuda lumping menghidupkan cerita-cerita mistis dan kekuatan gaib dari dunia yang tidak terlihat. Beberapa prosesi perlu dilewati untuk menampilkan kesenian kuda lumping yang memukau. Ritual terima kasih kepada leluhur menjadi awal dari masuknya roh ke para penari. Kasih jalan. Bebon bagi kamu. Kenapa saya jadi penari di Jatilan Roso Tunggal Paguyuban ini? Karena keturunan dari keluarga saya, bapak saya, Pak D saya, seperti saya, gitu. Karena saya juga saya juga cinta sama kebudayaan ini. Sukanya itu kita semua kesenian ataupun hiburan kayak gini itu sukanya itu pas ada job. Ketika kita ada job itu pasti kita nyongsong sangat bergembira sekali ya, karena di satu hari itu kita jadi sorotan banyak orang. Jadi kalau kita berbicara tentang kuda lumping di Yogyakarta, ini kan ada beberapa moda pertunjukannya. Tapi yang paling utama itu adalah jadilan. Kalau di Jogja kan dikenal dengan nama jadilan. Nah, pertumbuhan kelompok jadilan ini semakin lama di pedesaan-pedesaan, terutama daerah Gunung Kidul, Kulon Progo ini semakin banyak, dan pesertanya juga banyak juga yang dari anak muda. Jadi kalau dikatakan bagaimana kehidupannya sekarang ini memang sedang berkembang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara tentang asumsi mengapa kuda lumping dianggap sebagai hiburan
masyarakat kelas bawah, karena yang pertama bahwa kuda lumping sendiri dulu identik dengan seni barangan. Barangan itu seni mengamen. Kemudian yang kedua, seni kuda lumping ini lebih banyak hidup di luar keraton. Nah, makanya di dalam keraton tidak ada tarian kuda lumping itu. Maka kalau ada asumsi bahwa kuda lumping identik dengan masyarakat kelas bawah, memang ada benarnya, tapi istilahnya itu ya kita ganti bahwa kuda lumping ini adalah budaya luar keraton. Baik, jadi kalau kita bicara tentang anak muda, ini kan perlu kita perjelas anak muda yang mana. Kalau anak muda yang di pedesaan ini sangat antusias dengan kuda lumping, karena di dalam tarian tersebut ada hal-hal yang menantang adrenalin, misalnya ada yang kesurupan, kemudian memakan kaca dan lain sebagainya. Ini kan menarik untuk tontonan anak muda pedesaan. Tapi untuk anak muda perkotaan mungkin hal-hal tersebut dirasa kurang relevan, karena mereka lebih menyenangi hiburan yang secara instan bisa dicerna, seperti ada Netflix dan lain sebagainya. Itu kan nontonnya tidak pakai mikir, dan kita ya mengalami apa yang ingin kita alami saja. Sementara kalau kuda lumping itu kan sebuah seni pertunjukan yang sangat terkait dengan konteks, tidak bisa kita pisah-pisahkan dengan konteksnya, yaitu di masyarakat desa atau di bersih dusun atau upacara-upacara lainnya. Nah, bagaimana supaya anak muda perkotaan ini aware dengan kuda lumping? Tentu saja bukan berarti anak muda perkotaan harus menjadi penari kuda lumping atau harus nangkep kuda lumping, tapi paling tidak bisa menghargai keberadaan dari seni pertunjukan ini. Caranya bagaimana? Ya di-appreciate, apakah itu sebagai tontonan, atau kalau ingin menjadikannya bagian dari proses pembuatan industri kreatif atau konten kreatif, misalnya menjadi tema merchandise dan lain sebagainya, itu juga salah satu upaya yang cukup baik untuk menjadikan anak muda perkotaan ini aware terhadap kehadiran kuda lumping. Pernyataan bahwa kuda lumping adalah seni kelas bawah adalah pendapat subjektif yang mungkin berasal dari persepsi atau penilaian tertentu. Penting untuk diingat bahwa apresiasi terhadap seni dan budaya sangatlah subjektif dan bervariasi di antara individu dan kelompok. Seni kuda lumping, seperti halnya seni lainnya, memiliki nilai historis, artistik, dan budaya yang signifikan bagi masyarakat Jawa. Sebagai sebuah seni tradisional yang telah ada selama berabad-abad, kuda lumping memiliki nilai penting dalam mempertahankan warisan budaya dan identitas lokal. Banyak orang menghargai seni ini karena mengandung nilai-nilai tradisional, keindahan gerakan, dan keterlibatan komunitas dalam menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, lebih tepat untuk menganggap kuda lumping sebagai bagian dari kekayaan seni dan budaya yang berharga daripada mempersempitnya sebagai seni kelas bawah. Penting untuk menghormati dan menghargai berbagai bentuk seni dan budaya tanpa memandang kelas sosial atau nilai ekonomi. Mungkin ketika saya mau melestarikan satu kebudayaan yang ada di Indonesia, mungkin itu menurut saya ada jasanya juga ya.